Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NPM 2357051016. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas kedua, yaitu FSA. Di sini juga akan mendalami materi tentang FSA atau Finite State Automata dari mata kuliah TBO atau Teori Bahasa Otomata. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memahami apa itu FSA. Lalu pertama, di sini automata adalah model komputasi yang digunakan untuk memahami dan mempresentasikan proses komputasi. FSA, Finite State Automata, adalah salah satu bentuk automata yang paling sederhana. Jadi FSA ini adalah bentuk sederhana dari automata tersebut, ya. Baik, selanjutnya di sini ada komponen-komponen FSA. FSA ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada himpunan keadaan. Nah, itu keadaan dalam FSA mewakili kondisi atau konfigurasi dari sistem. Setiap keadaan dapat mewakili suatu tahap tertentu dalam memproses komputasi. Yang kedua ada alfabet input. Alfabet input ini adalah kumpulan simbol yang dapat diterima oleh FSA sebagai masukan. Simbol ini menentukan tindakan atau peristiwa yang dapat terjadi dalam sistem. Contohnya ada alfabet key itu jadi suatu himpunan. Terus selanjutnya ada seperti angka 3 itu adalah sigma. Selanjutnya ada seperti angka S atau 6 itu adalah function atau transisi, ya, function transisi. Lalu S itu adalah startnya, awal dimana FSA ini ada. Lalu F itu adalah final transisinya atau final state-nya, ya. Atau S itu adalah start state. Selanjutnya ada fungsi transisi. Di sini fungsi transisi mendefinisikan berbagai FSA beralih dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diterima. Selanjutnya ada representasi FSA. FSA dapat direpresentasikan dengan menggunakan diagram keadaan atau state diagram atau table transisi, transition table. Diagram keadaan lebih mudah dipahami secara visual, sementara table transisi lebih mudah digunakan untuk implementasi program. Pertama, di sini ada diagram keadaan. Diagram keadaan menunjukkan keadaan dalam FSA sebagai lingkaran dan transisi antar keadaan sebagai anak panah yang diberi label dengan simbol input. Yang kedua, di sini ada table transisi. Table transisi ini berisi daftar semua keadaan, input, dan keadaan tujuan untuk setiap transisi. Setiap baris mewakili sebuah keadaan dan setiap kolom mewakili sebuah input. Selanjutnya ada konstruksi FSA. Untuk membangun FSA ini ada juga menentukan keadaan-keadaan yang diperlukan untuk merepresentasikan proses komputasi. Kemudian tentukan transisi antara keadaan berdasarkan input yang diterima. Yang pertama, di sini ada definisi keadaan. Keadaan-keadaan FSA harus dipilih dengan cermat agar dapat mewakili semua kondisi yang mungkin terjadi dalam proses komputasi. Yang kedua ada definisi transisi. Fungsi transisi menentukan bagaimana FSA beralih dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diterima. Yang ketiga, di sini ada definisi keadaan awal dan akhir atau final state dan start state yang di awal tadi, ya. Keadaan awal adalah keadaan tempat FSA dimulai dan keadaan akhir adalah keadaan yang menunjukkan bahwa proses komputasi telah selesai atau berhasil selesai. Operasi pada FSA. FSA dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi seperti menggunakan pola, validasi input, dan analisis bahasa. Yang pertama, di sini ada pengakuan pola. FSA dapat digunakan untuk mencocokkan pola tertentu dalam data masukan. Misalnya FSA dapat digunakan untuk mendeteksi kata-kata tertentu dalam teks. Yang kedua, di sini ada validasi input, ya. Validasi FSA dapat digunakan untuk memvalidasi input pengguna untuk memastikan bahwa input tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang ketiga, di sini adalah analisis bahasa.
FSA dapat digunakan untuk menganalisis struktur bahasa dan mengidentifikasi atau mendeteksi kesalahan tata bahasa. Yang kedua di sini yang selanjutnya ada aplikasi FSA. FSA memiliki berbagai banyak aplikasi di bidang ilmu komputer seperti kompilator, mesin pencari, pemrosesan teks, dan jaringan komputer. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan FSA. Pertama di sini ada kelebihannya, mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu yang kedua ada efisien dalam menangani data berulang. Yang ketiga atau yang terakhir dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Untuk kekurangan FSA sendiri itu saya telah mempelajari, yaitu tidak fleksibel untuk mengenai data kompleks. Yang kedua dapat menjadi rumit untuk merancang FSA untuk masalah yang kompleks, yang banyak gitu ya. Lalu yang terakhir di sini tidak cocok untuk memecahkan masalah yang memerlukan memori besar. Lalu kesimpulan dan penutupnya, FSA adalah model komputasi yang sederhana dan ampuh yang memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang ilmu komputer. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, FSA dapat menjadi alat yang berharga untuk memecahkan berbagai masalah komputasi. Di sini pemahaman, dengan memahami konsep FSA Anda dapat atau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komputer memproses informasi. Kedua, implementasinya Anda juga dapat menggunakan FSA ini untuk membangun aplikasi yang cerdas dan efisien seperti AI dan kawan-kawan ya. Aplikasi untuk FSA memiliki banyak aplikasi praktis di berbagai bidang. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat contoh soal yang saya telah pelajari tadi di mata kuliah TBO dengan dosen pengampunya Pak Febi ya. Tadi pagi saya sudah sedikit belajar mengenai FSA ini. Baik, di sini saya telah ada salah satu diagram. Ini diagram DFA. DFA di sini saya telah membuat menentukan Q-nya berapa, sigmanya berapa, S-nya berapa, dan transisinya di sini saya belum buat ya. Sebentar untuk transisi. Transisinya di sini saya membuat sebentar. Untuk transisi di sini key-nya kita tentukan ada 4 key ya. Di sini ada S0, S1, S2 dan S3 atau himpunan awalnya. Baik, yang pertama di sini ada S0, S2, S1, S2, S3. Selanjutnya yaitu ada sigma. Sigma di sini kita melihat ya. Sigmanya di sini yaitu adalah ini ya. Angka huruf ini A B C. Kita tulis saja di sini. Sebentar saya kurung kerawal terlebih dahulu. Baik. Lalu ada sigma ya. A B C. Lalu untuk S-nya atau startnya itu SO. S0 ya di sini start mulainya. Untuk F-nya atau final state-nya itu adalah S0 dan S2. Oke, lalu di sini menentukan berapa elemen yang ada, lalu sigmanya berapa, start state-nya berapa, final state-nya berapa, sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini saya ingin membuat tabel transisi ya. Tabel transisi. Di sini saya ingin membuat tabel transisi. Dan sebelumnya sini
itu karena ada himpunannya ada 4, kita buat 2, 3, 4 ya. Untuk itu oke, baik, yang pertama ini adalah elemen transisi. Oke, baik. Yang pertama di sini ada key-nya, kita masukkan himpunannya. Himpunannya itu awal itu SO atau S0 ya, sorry bukan SO. S1, S2 dan selanjutnya itu S3. Itu untuk A, lalu B dan C. Selanjutnya di sini kita lihat. Di sini kita lihat karena diagram saya ini memiliki 4 himpunan ya. Ini S0-nya itu mengarah ke S3 ya. Itu artinya S0 ke S3 itu melewati sigma ABC. Kita tulis di sini untuk SO-nya atau S0-nya S3, B-nya juga melewati S3, C-nya juga melewati S3. Selanjutnya di sini untuk S1-nya itu dia melewati A-nya itu ke S3. Lalu kita tulis di sini S3. Untuk B-nya itu mengarah ke S2. Selanjutnya C-nya juga mengarah ke S3. Ya. Oke, selanjutnya di sini S2. S2 ini itu mengarah A-nya ke S3. Selanjutnya untuk B dan C-nya itu tetap mengarah atau ulangan ke S2. Polinom ya. Ulang ke S2. Selanjutnya untuk S3-nya itu mengarah ke S1 saja ya. Dan untuk C-nya itu mengarah ke S2. Oke, baik. Mungkin untuk itu saya sudah mencari salah satu soal dan saya sudah berusaha menjawab juga seperti ini. Mungkin cukup ini dulu tentang materi FSA dari mata kuliah TBO. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya juga telah memahami beberapa materi dari FSA ini, sudah menguasai juga. Jadi mungkin cukup sekian penyampaian saya atau presentasi saya. Oke, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.